Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis. Jadi sebelum teman-teman lanjut ke dalam konten videonya, make sure kalian subscribe channel ini dan jangan lupa leave your likes button kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Before saya start ke pembahasan Bitcoin, saya pengen sharing sedikit. Teman-teman, saya kangen sama komentar teman-teman ya, terutama yang memberikan bukan memberikan sih, istilahnya memberikan opini lah ya terhadap koin yang berikutnya akan kita bahas. Jadi make sure kalian komen. Dan sebenarnya ada 3 koin yang saat ini saya sedang perhatikan dan tiga-tiganya ini berkaitan dengan metaverse ya. Yang pertama adalah Alice ya, kemudian yang kedua adalah Decentraland, dan yang ketiga itu adalah Sand ya. Jadi menurut teman-teman mana nih yang idealnya dan menarik kita bahas untuk konten berikutnya atau technical analysis di berikutnya. Alright, so saya tunggu komentar dari teman-teman. Make sure kalian cukup like salah satu komentar aja dan pump likes atau komentar tersebut sampai ke paling atas supaya nanti saya bisa lihat dan saya pin komentarnya. Lalu berikutnya akan kita bahas kontennya atau kontennya koinnya ya teman-teman ya. So langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan untuk Bitcoin. Jadi pada malam hari ini pembahasan Bitcoin dari saya itu ada 2 kemungkinan, dan memang selalu ada 2 kemungkinan di setiap kali market itu melakukan suatu pergerakan ya. Jadi kalau saya pribadi ini tujuannya adalah untuk mengantisipasi. Jadi kalau misalkan drop, saya tahu kira-kira potensi dia drop sampai kemana, dan kalau misalkan dia penguatan, kita juga bisa mengambil keputusan atau decision untuk melakukan trade ya. Itu pada dasarnya yang saya lakukan terhadap diri saya. Tapi kan masing-masing itu punya gaya trading yang berbeda-beda dan gaya analisis yang berbeda-beda. Makanya selalu di-remind semua YouTuber kripto itu selalu remind tetap do your own research ya. Jadi apa yang kita bagikan itu bukan financial advice, tapi melainkan adalah opini kita terhadap kondisi market. Dan mungkin selain 2 kemungkinan tadi yang saya ceritakan atau 2 skenario yang saya ceritakan nanti, itu di akhir akan saya berikan informasi juga terkait probabilitas mana yang saat ini menurut pendapat saya pribadi itu cenderung lebih unggul ya, yang artinya lebih cenderung bisa terjadi terhadap market ya. Jadi di akhir itu ada opini dari saya. Oke, so kita masuk dulu ke pembahasannya. Jadi untuk 2 kemungkinan yang bisa terjadi terhadap market Bitcoin, let's start from the bullish scenario teman-teman. Jadi pada dasarnya gini ya, ini saya pengen kasih tahu ke teman-teman. Bullish scenario yang saya maksud adalah sederhana seperti ini teman-teman. Kita bisa ngelihat di time frame weekly. Di time frame weekly kita tahu di sini terjadi breakout. Memang sih breakoutnya terhadap si area kita bisa bilang apa ini? Area resistance sebelumnya itu nggak terlalu signifikan ya. Bahkan kita ngelihat cenderung banyak buntutnya, yang artinya memang Bitcoin ini sangat struggling untuk bisa sustain di atas level $60.000 ya. Nah, cuman teman-teman, kalau misalkan kita ngelihat kondisi saat ini dan penutupan pada pekan ini, pada dasarnya jika dia mampu bertahan di atas kisaran area 59.000 sampai kisaran kurang lebih $60.000, itu sebenarnya udah cukup positif teman-teman. Karena balik lagi, yang namanya kondisi resistance sebelumnya seandainya berhasil di breakout, maka kita perlu konfirmasi apakah kondisi berikutnya ini bisa berubah menjadi support ya. Bayangannya tuh begini teman-teman. Kalian bisa ngelihat seperti seakan-akan di sini ada seorang atau seseorang ya yang sedang berusaha menahan harga Bitcoin untuk tidak drop lebih jauh dari kisaran area 59.000 sampai $60.000 ini gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ada potensi yang istilahnya memang ini hanya sekedar testing terhadap potensi key support and resistance-nya, maka sebenarnya pada dasarnya kondisi Bitcoin bisa kita katakan fine atau baik-baik saja ya. Cuma memang kondisi penurunannya itu sangat agresif sehingga menyebabkan kebanyakan retail trader itu terkena either likuidasi atau ya shake out lah ya. Istilahnya kita ngeliat wah turunnya kenceng banget, saatnya exit gitu. Dan ketika saatnya exit ya, yang beli ya balik lagi si whales atau big fund-nya gitu loh. Artinya smart money bisa saja melakukan akumulasi di kisaran area ini gitu ya. Jadi meanwhile kita semua kecolongan, kita mulai berpikir bahwa oh ternyata Bitcoin udah saatnya drop ya. Disinilah ada sebuah potensi yang bisa terjadi terhadap market ya. Ketika orang-orang berpikiran Bitcoin bisa drop signifikan, disitulah ada potensi whales memanfaatkan kondisi ini gitu. Nah itu sebenarnya gambarannya kurang lebih seperti itu teman-teman, yang saya anggap istilahnya bullish scenario. Kenapa?
Karena ada beberapa kondisi yang saya pribadi ngelihat itu berpotensi terjadi. Jadi kalau misalkan let's say saya gunakan fitur replay teman-teman ya. Let's say saya gunakan fitur replay, kita akan geser chartnya ke sini dan kalian bisa lihat di bagian sini itu sebenarnya Bitcoin sebelumnya kan membentuk sebuah resistance ya ketika dia ketahan. Lalu ketika Bitcoinnya break dari sana, itu kita bisa consider sebagai false breakout. Artinya resistance yang sesungguhnya itu masih bertahan di area ini gitu ya. Nah, kalian lanjutkan lagi ketahan di resistance, akhirnya tampak dia seperti berhasil breakout, tapi di saat yang sama berikutnya kita bisa ngelihat Bitcoin itu drop sangat signifikan dan bahkan tidak mampu mempertahankan area resistance tersebut, sehingga area resistance yang ada di sini itu tidak berhasil di flip menjadi sebuah support. Oke, dan oleh karena itu kita bisa lihat kondisi setelahnya Bitcoin itu membentuk semacam rising wedge pattern. Oke, dan setelah dia breakout dari rising wedge pattern, ini yang menyebabkan Bitcoin akhirnya di follow up menjadi downtrend setelahnya gitu ya. Nah, kalian bisa lihat seperti ini kondisinya. Jadi pada dasarnya kita bisa menyadari teman-teman bahwa resistance yang sesungguhnya itu berada di kisaran box berwarna kuning ini ya. Ini fake out, yang ini juga fake out ya. Dan kalau misalkan saya teruskan dengan kondisi saat ini teman-teman, kita kembali ke kondisi saat ini. Kalian bisa lihat resistance yang saat ini menjadi box kuning ini adalah resistance yang sekarang berpotensi menjadi sebuah support pada time frame weekly yang tadi saya sempat sampaikan teman-teman ya. Jadi kalian boleh bayangin seakan-akan ada orang yang lagi mencoba menahan ya Bitcoin untuk tidak drop lebih jauh. Pertanyaannya, siapakah orang tersebut ya? Menurut saya pribadi sih ya para whales gitu ya, yang memanfaatkan kondisi saat ini dimana ketika retail itu mulai terlihat keraguan-raguan di market dan berpikir bahwa ada potensi Bitcoin bisa drop lebih jauh dan lebih signifikan, disitulah whales memanfaatkan situasi. Oke, so balik lagi, ini adalah opini pribadi, bukan berarti pasti terjadi. Alright, so teman-teman, kalau misalkan itu adalah bullish scenario-nya dan menurut saya itu didukung dengan beberapa kondisi pada time frame hourly atau time frame yang lebih kecil, dimana tadi sempat saya sampaikan ke grup juga ya, terutama untuk advance group, kita ngelihat proses sebenarnya pelemahan tren itu sudah, bukan pelemahan tren ya, lebih tepatnya pelemahan seller itu sudah mulai terjadi. Kalau misalkan kita boleh tambahkan teman-teman, di sini memang terbentuk sebuah garis trend line ya, kalian bisa garis seperti ini kurang lebihnya, kalian hubungkan antara dua titik terendahnya, dan kalau misalkan kita lihat teman-teman ya, di sini posisinya atau di pergerakan terakhirnya setelah penurunan yang sangat agresif ini, kita bisa lihat teman-teman, perlahan-lahan sellers itu mulai struggling ya, struggling, dan pada akhirnya tepatnya di hari ini sekitar jam 6 sore tadi ya teman-teman, itu ada kita ngelihat sebuah kondisi candle yang sangat menarik terbentuk pada Bitcoin ya, dimana kita ngelihat pergerakannya sangat impulsif, dan saat ini itu saya pribadi ngelihat ada potensi kita sedang create yang namanya higher low ya. Jadi kalau misalkan di time frame yang lebih kecil, sebelum kita lanjut ke time frame yang lebih kecil, kita juga lihat teman-teman bahwa di sini terbentuk yang namanya bullish divergence ya, bullish divergence pada RSI-nya. Jadi kita bisa ngelihat teman-teman, sebenarnya ada kemungkinan Bitcoin itu saat ini secara jangka pendek itu berpotensi terpantul pada kisaran area yang berpotensi menjadi supportnya dia ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oh iya, tambahannya teman-teman, dari mana saya tahu di sini ada potensi area support? Nah, teman-teman itu bisa menggunakan Fibonacci retracement atau Fibonacci extension untuk mencari potensi area supportnya. Dimana kalau misalkan teman-teman gunakan Fibonacci retracement, kalian bisa simply tarik dari pullback yang terakhir, dan kita bisa dapatkan di kisaran area ini itu terdapat Fibonacci 161,8% atau di kisaran $59.800, which means kalau kita lihat sekilas saat ini Bitcoin itu sedang berusaha mempertahankan area tersebut ya. Dan kalau misalnya kita gunakan Fibonacci ya extension, kita tarik dari kondisi penguatan terakhir, kita tarik ke pullbacknya, kita juga bisa dapatkan di area tersebut itu terdapat yang namanya Fibonacci cluster, terdiri atas Fibo 161,8% dan Fibo extension 100% ya. Jadi memang ada potensi kita ngelihat di area tersebut terdapat sebuah support yang mungkin akan menjadi support kuat bagi Bitcoin saat ini.
ya. Nah, kalau kita lihat lagi dari time frame 15 menit, ini akan saya turunkan lagi ke time frame 15 menit supaya kita bisa lihat momentumnya lebih detail terhadap momentum seller yang mulai perlahan-lahan kehilangan nafas, ya. Kita bisa lihat seller pressure di sini itu sangat signifikan, tapi di saat yang bersamaan kemudian terjadi rebound. Oke. Artinya memang ada order yang menunggu di kisaran area ini untuk buyback Bitcoin, dan kalian lihat ya, every time area tersebut dites, ya, every time area tersebut disentuh, kita bisa ngelihat ada pergerakan yang sangat signifikan dari para buyers yang kembali masuk ke market Bitcoin, ya, terutama yang terakhir di jam 6 sore tadi, ya. Ini kisaran jam 5 sampai jam 6 sore lah, ya, untuk akhirnya dia memberikan semacam dorongan yang sangat kuat dan sangat signifikan. Nah, seiring dengan kondisi yang kita bisa lihat teman-teman, every time sellers memberikan dorongan, kalian bisa lihat ya, prosesnya cenderung struggling, ya. Sellers memberikan dorongan, kondisinya cenderung struggling, tapi kalian lihat setiap kali buyers masuk ke market itu cenderung impulsif. Oke. Jadi saat ini kalau saya pribadi melihat, ini kita melihat ada potensi pembentukan semacam V formation, which is kalau kita boleh tambahkan teman-teman, di area ini itu terdapat sebuah pergerakan yang sangat menarik sehingga bisa memicu orang-orang untuk kembali masuk ke market. Dan saat ini kalau misalkan kita melihat Bitcoin mungkin bisa break dari kisaran area ini untuk jangka waktu yang cenderung short term, maka seharusnya Bitcoin itu memiliki potensi perubahan tren dari yang tadinya create semacam lower high, lower high, lower high, lower low, lower low, and then no lower low di area tersebut, lalu sekarang berubah menjadi higher low, dan sekarang ada higher high-nya teman-teman. Kalau misalnya bisa breakout dari sini, artinya ada potensi another higher high dan potensi another higher low. Artinya perlahan-lahan kita bisa melihat potensi Bitcoin itu sudah mulai transisi dari yang tadinya sangat signifikan penurunan berubah menjadi uptrend. Oke. Nah, itu sementara secara time frame yang short term. Tentunya ini tidak bisa kita jadi patokan untuk pergerakan jangka panjangnya. Maka secara time frame daily dan jangka panjang, harapannya saya adalah besar untuk Bitcoin bisa bertahan di kisaran atas area key resistance dan support ini, ya. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Alright. Nah, itu adalah bullish scenario-nya. Kalau misalnya kita lihat dari time frame 1 jam, intinya saya akan menunggu Bitcoin memberikan saya beberapa konfirmasi bahwa whales itu memang siap kembali masuk ke market. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di area ini itu terdapat area yang saya katakan sebagai area big fund zone, ya, dimana sebelumnya kita bisa ngelihat Bitcoin itu diakumulasi oleh para whales sebelum akhirnya terjadi pump seperti ini dan di follow up dengan potensi whales yang melakukan taking profit, which means untuk mereka buyback kembali di harga yang jauh lebih murah, ya. Jadi ada reason ya kenapa selama ini kita ngelihat Bitcoin itu selalu failed untuk create pergerakan yang lebih impulsif. Dan mungkin ya karena bagi para whales ini belum menarik teman-teman, karena mungkin bagi para whales mereka ngelihat terlalu banyak retail yang siap-siap membeli beberapa kripto yang akhirnya menyebabkan mereka, wah, kita kayaknya harus bawa harga ini lebih diskon dulu, ya, karena saya pengen akumulasi lebih banyak dan artinya saya perlu mengambil supply atau lebih tepatnya koin-koin yang dimiliki oleh para retail, sehingga yang mereka lakukan adalah mereka shake out ketika weekend, shake out dan merasa bahwa oke, kripto atau Bitcoin ini udah saatnya masuk ke fase bearish. Disitulah mereka melakukan akumulasi, ya. Kurang lebih gambaran saya terkait dengan kondisi bullish scenario-nya seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan kita berbicara dari bearish scenario-nya seperti apa, Vin? Apa yang berpotensi terjadi? Sebenarnya simple banget teman-teman, ya. Kita bisa melihat di sini terbentuk yang namanya bearish divergence, ya, pada pergerakan sebelumnya di kisaran area ini. Lalu di saat yang sama kita juga melihat terbentuk yang namanya bearish divergence pada Bitcoin, oke? Dan selain itu, kalau kalian perhatikan dengan saksama, di sini juga terbentuk semacam rising wedge pattern dan posisinya itu sama-sama sudah breakdown seperti kondisi Bitcoin terakhir, breakdown di sini. Dan apakah kali ini itu demikian akan terjadi hal yang sama pada Bitcoin, ya? Karena dia break dari rising wedge pattern, maka apakah berikutnya kita bisa melihat dia rebound sesaat dan kemudian meneruskan penurunan. Oke. Nah, ini adalah bearish scenario yang menurut saya sangat sederhana dan sebetulnya kita pribadi menurut saya itu bisa banget mengidentifikasi hal tersebut. Dan kalau misalkan demikian, maka ada kemungkinan ini merupakan proses ABC correction pada Bitcoin, ya. Dan tentunya cenderung membentuk yang namanya expanded
flat correction teman-teman, dimana kita ngelihat pada bagian wave B-nya itu cenderung lebih menonjol ya, cenderung seperti fake out atau breakout, kemudian dia kembali masuk ke dalam dan akhirnya dia creates wave C ya, yang mungkin itu berarti bisa di kisaran kurang lebih area-area yang kita bisa consider dengan menggunakan Fibonacci retracement ya. Di sini saya sudah ada ya teman-teman ya Fibonacci retracementnya di sini ya. Oh iya, by the way, di area key support and resistance juga terdapat Fibonacci 38,2% yang artinya berpotensi memberikan confluence of support di kisaran area tersebut ya, di kisaran 50% dan 61,8%, maka akan menjadi potensi yang dituju oleh wave C jika memang Bitcoin tidak mampu mempertahankan area key support resistance-nya ya. Jadi persiapan di kisaran 54.000 sampai sejauh-jauhnya di $50.000 itu berpotensi menjadi target penurunan dari Bitcoin hanya jika bearish scenario yang bermain, dan bearish scenario-nya itu salah satu pemicunya adalah di time frame hourly juga. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat sebelumnya Bitcoin itu ketahan di kisaran Fibo 61,8% ya. As you can see, di kisaran area ini kita ketahan, oke, dia kemudian ketahan dan akhirnya drop lebih jauh. I'm sorry teman-teman, saya terlalu excited. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah ya di kondisi yang sama itu bisa terjadi pada Bitcoin, which means kita jika melihat Bitcoin rebound sampai kisaran 61,8% dan artinya ada kemungkinan kita rebound sampai ke bagian atas dari si descending channelnya, kemudian akan memberikan Bitcoin another potential downside pressure untuk mengejar ke bagian wave C-nya dia, dan artinya koreksi expanded expanded flat correction itu berarti berpotensi terjadi pada Bitcoin. Oke? So, teman-teman, saya rasa itu aja update saya seputaran Bitcoin pada hari ini ya. Ada bullish scenario dan bearish scenario. Kesimpulannya, kalau teman-teman tanya ke saya saat ini, pribadi saya lebih prefer, dan bukan lebih prefer sih, saat ini saya cukup confident ngelihat Bitcoin berpotensi ketahan di kisaran area key support and resistance ini gitu ya. Karena seperti yang tadi saya jelaskan di bagian bullish scenario ya, terutama untuk Bitcoin di sini, dimana kita ngelihat saat ini Bitcoin itu lagi struggling berusaha membentuk yang namanya higher high, higher low sequence ya. Artinya ada perubahan haluan atau perubahan momentum pada pressure sellernya. Oke, nah itu kurang lebih pendapat saya. Jadi menurut teman-teman seperti apa? Kalian boleh komen di kolom komentar, dan make sure jangan lupa teman-teman vote teman-teman kalian untuk bantu memilih di antara 3 koin ini yang akan saya bahas berikutnya, dan ini berkaitan dengan metaverse. Oke, so once again, thank you very much for watching this video till the end. Make sure you like this video kalau misalnya kalian suka dengan konten yang saya sampaikan, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Dan seperti janji saya, kalau misalkan di video yang lalu atau VRA itu mencapai 1000 likes dan akhirnya mencapai 1000 likes, which is ini 1001 likes, maka mungkin ke depannya akan saya tambahkan konten seputaran fundamental analysis atau news analysis pada beberapa koin-koin yang kita rasa cukup menarik. Oke, once again, thank you very much. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Have a nice day, have a nice night, have a nice rest. God bless everyone. Cheers.